Halo teman-teman, saya Laila Nadia Syarifah dari kelas MTP 3.1. Dan hari ini kita akan belajar bahas topik yang super penting, yaitu keselamatan perkeretaapian. Kita akan kenalan dengan metode 4P, cara cerdas untuk mengungkap penyebab kecelakaan kereta. Yuk kita mulai belajar ini dengan semangat. Teman-teman, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Apa sih yang dimaksud dengan 4P dalam investigasi kecelakaan? Jadi 4P ini singkatan dari people, paper, parts, dan possession. 4 hal inilah yang membantu kita mengurangi benang kusut penyebab kecelakaan. Kenapa penting? Karena kecelakaan itu jarang terjadi hanya karena satu faktor saja. Biasanya ada banyak hal kecil yang saling berhubungan. Dengan 4P, kita bisa melihat gambaran utuh, bukan hanya sekedar siapa yang salah. Ibaratnya, 4P ini seperti kacamata khusus yang bikin kita bisa melihat masalah lebih jelas. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, mari kita kenalan dengan people. Faktor ini bicara soal orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan, mulai dari saksi mata yang menyaksikan langsung, korban maupun pelaku sampai kondisi fisik dan mental mereka. Apakah ada yang lelah, ada yang sedang stres, semua ini bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. Selain itu, kita juga harus meninjau pelatihan dan pengalaman yang dimiliki. Karena kalau seseorang tidak cukup terlatih, resikonya cukup jauh lebih besar. Jadi, faktor manusia ini ibarat jantungnya investigasi. Karena sekecil apapun perilaku seseorang bisa membawa kita ke dampak yang besar. Selanjutnya ada paper. Jangan salah, ini bukan sekedar tumpukan kertas biasa, tapi dokumen yang jadi saksi bisu perjalanan kerja sistem kita. Nah, isinya bisa berupa prosedur operasi standar, laporan perawatan, catatan pelatihan, hingga laporan inspeksi. Semua ini penting untuk memastikan aturan dipatuhi dan perawatan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disediakan. Kalau dokumen-dokumen ini tidak lengkap atau malah hanya sekedar formalitas, maka celah besar bisa terbuka. Dari paper inilah kita bisa menemukan apakah kecelakaan terjadi karena prosedur yang salah atau karena prosedur yang benar tapi tidak dijalankan dengan baik. Sekarang kita geser ke parts atau bagian-bagian fisik yang terlibat dalam kecelakaan. Bayangkan, sebuah kereta api di dalamnya ada ribuan komponen yang saling bekerja sama. Kalau satu saja bermasalah, bisa menimbulkan efek domino. Nah, yang dicek dalam parts ini antara lain, apakah ada komponen yang aus, patah, atau desainnya kurang aman. Kadang masalah sederhana seperti baut longgar atau pegas yang retak bisa jadi pemicu kecelakaan yang besar. Jadi, faktor parts ini tuh benar-benar fokus ke tulang punggung sistem, yaitu peralatannya. Yang terakhir dalam 4P adalah possession. Nah, kalau tadi kita sudah bahas orang, dokumen, dan peralatan, sekarang kita lihat lingkungan kepemilikannya. Apakah kebijakan perusahaan mendukung keselamatan? Apakah budaya kerja sudah menempatkan safety sebagai prioritas? Bagaimana dengan pengawasan manajemen? Bahkan hal-hal yang terlihat sepele seperti pencahayaan di area kerja, kebersihan, dan ventilasi bisa masuk faktor ini. Possession ibarat payung besar yang melindungi seluruh proses. Jadi, kalau payungnya bocor, otomatis semuanya jadi rentan. Sekarang kita masuk ke contoh yang nyata biar lebih mudah dipahami ya. Pada tanggal 26 November 2022, ada KRL D15144C mengalami anjlokan di stasiun Kampung Badan, Jakarta. Kenapa bisa terjadi? Ternyata ada kombinasi masalah. Dari sisi prasarana, jalur rel sudah tidak sesuai standar, ada putiran rel dan bahkan terdampak banjir. Dari sisi sarana, komponen suspensi kereta sudah menua, pegasnya kaku dan retak. Gabungan masalah ini menyebabkan gaya ke samping kereta meningkat, roda terangkat, dan akhirnya keluar dari rel. Nah, inilah bukti nyata bahwa 4P penting banget untuk investigasi loh.
Kalau kita bedah dari sisi people, ternyata ada banyak catatan yang menarik. Pihak penyelenggara prasarana hanya melakukan perawatan dengan cara membalik rel yang aus, bukan mengganti dengan rel yang baru. Pihak penyelenggara sarana juga tidak pernah mengganti atau menguji pegas primer sejak 2012 karena tidak ada manual dari pabrikan. Akhirnya, mereka hanya mengandalkan pengalaman teknisi. Inilah contoh nyata bagaimana keputusan manusia dan organisasi bisa berpengaruh besar terhadap terjadinya kecelakaan. Kalau dari sisi paper, masalahnya juga cukup jelas. Tidak ada manual instruksi resmi dari pabrikan, sehingga perawatan hanya berdasarkan pengalaman. Dokumen perawatan baru disahkan bahkan hanya beberapa minggu sebelum insiden. Selain itu, ada backlog perawatan rel yang menumpuk. Artinya, banyak pekerjaan yang tertunda. Ditambah lagi, banjir yang sering terjadi tidak masuk dalam daftar risiko resmi. Jadi, paper menunjukkan betapa dokumen dan prosedur yang lemah bisa membuka peluang terjadinya insiden. Sekarang kita masuk ke parts, bagian yang paling teknis. Pegas primer sudah tua, getas dan retak, tapi belum pernah diganti sejak kereta dioperasikan. Beberapa kereta juga dimodifikasi setelah tersambar petir, sehingga sistem pengeremannya tidak lagi maksimal. Nah, selain itu, rel pun mengalami banyak masalah. Yang pertama, keausan, retakan, bahkan lebarnya di bawah standar. Jadi, kalau dianalogikan, ini seperti mobil tua yang jalannya itu sudah di jalan berlubang. Bayangkan, betapa rentannya kondisi seperti ini. Terakhir, mari kita lihat dari sisi possession. Ternyata lokasi stasiun Kampung Bandan rawan banjir karena posisinya lebih rendah dari jalan raya. Banjir ini menyebabkan prasarana sering ditimbun balas, yang akhirnya mengubah ketinggian dari jalur rel itu sendiri. Selain itu, jalurnya punya lengkungan dengan radius yang kecil, sehingga butuh kondisi rel dan kereta yang benar-benar prima. Walaupun kereta melaju sesuai aturan kecepatan, lingkungan yang tidak mendukung tetap bisa memicu kecelakaan. Nah, inilah pentingnya possession lingkungan dan kebijakan tidak boleh diabaikan, teman-teman. Nah, dari pembahasan yang tadi kita bisa lihat bahwa sebuah kecelakaan bukan hanya soal satu faktor saja, tapi gabungan dari banyak hal. Dengan pendekatan 4P, kita bisa belajar, mencari akar masalah, dan tentu saja mencegah hal yang sama bakal terulang. Keselamatan adalah tanggung jawab kita. Jadi, mari kita jaga, kita pahami, dan kita wujudkan budaya kerja yang lebih aman.